Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Dan lanjutkan dengan lagu yang kedua. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku mengasihi Engkau Yesus
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, karena Engkau sungguh mengasihi kami, dan kami pun sungguh mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, kami telah memasuki tahun yang baru. Kami telah melalui tahun yang lalu. Biarlah tahun ini selalu menjadi berkat untuk kami semua. Haleluya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya, sekarang tibalah saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar sabda firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan mempersiapkan hati kita untuk mendengar sabda firman Tuhan. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku.
Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, 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 firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Bimbinglah kami Tuhan, agar supaya kami bisa memperhatikan, mendengar, dan mengerti akan firman yang akan disampaikan oleh hamba. Urapi hamba. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, 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 firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Amin. Ya, saya persilakan hambanya untuk firman Tuhan. Ya, mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasannya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami sudah memasuki hari yang kedua di tahun yang baru 2024. Kami percaya itu karena kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan, penyertaan, perlindungan, bahkan berkat-Mu yang selalu mengalir dalam setiap hidup kami orang percaya. Berkati ibadah di hari yang kedua ini Tuhan, dan juga kami akan sehidangan melalui perjamuan suci kudus-Mu, kami akan dipulihkan, kami akan dimenangkan, dan kami akan ditolong oleh Kau. Berkati setiap kami juga teman-teman kami yang belum hadir ke tempat langkah mereka Tuhan, untuk apa yang Kau sampaikan melalui mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Kau berkati, Kau urapi juga kami percaya Kau yang sudah mengurapi juga link Zoom ini. Menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur sama-sama kita. Semua katakan amin. Ya, shalom semua. Selamat sore. Ada sukacita memasuki tahun 2024. Boleh lambaikan tangannya. Luar biasa ya, semua sukacita ya. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir kemarin ya. Kita rayakan Natal, juga kado, juga ucapan syukur. Saya berulang tahun yang ke-60 ya. Dan juga tahun baruan ya. Untuk teman-teman yang tidak sempat hadir, jangan berkecil hati ya. Kita masih ada ulang tahun yang ketiga nanti 24 Februari ya. Kalau yang mau rindu kita bisa bertemu, nanti tinggal kita atur aja di tempatnya dari mana ya. Tuhan berkati. Hari ini tema yang sudah saya siapkan
saya juga kaget, sempat kaget ya. Kemarin Pendeta Agustinus Ferry juga kirim tentang, saya buka dulu ya. Agustinus Ferry, dia kirim jam 11 malam, itu kemarinnya ya. Tentang apa? Tentang apa kata kita, hati baru di tahun baru 2024. Ayatnya bisa sama loh. Saya juga kadang-kadang bingung ya. Saya udah persiapan kok bisa sama gitu ya. Saya percaya nggak ada yang kebetulan. Itulah isi hati Tuhan itu satu. Ya, jika kita minta dengan Tuhan, minta urapan, juga minta apa sih yang saya harus sampaikan, Tuhan Yesus katakan hati yang baru. Ya, karena kita memasuki tahun 2024, kita harus memiliki juga hati yang terus diperbarui. Ya, jadi jangan kata nih Natal lagi, tahun baru lagi, Natal lagi, tahun baru lagi, tetap sama, tidak pernah berubah. Jangan kita samakan dengan Ibrani 13 ayat 8 ya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, tapi tidak pernah berubah apanya? Kasihnya kepada kita semua. Bagaimana dengan kita? Apanya yang kita harus berubah? Karakter kita, kasihnya juga ya, harus memiliki kasih Tuhan. Amin ya. Jadi jangan kita simpan itu kasih Tuhan ya, mengasihi diri sendiri ya, tidak mengasihi satu dengan yang lainnya ya. Bahkan yang lebih penting adalah mengasihi Tuhan. Hari ini saya juga dapat SMS dari Ibu Elia Esther ya. Dia coba ajak anaknya makan lagi tuh di Takosuki. Katanya ketagihan saya, kemarin makannya kurang puas. Jadi dia cerita sama anaknya Michael penasaran, dia ajak mami papinya lagi ke Takosuki, dia makan kembali ya, katanya makanannya enak sekali. Ya, puji Tuhan kalau makanannya yang kita sudah santap kemarin bersama ya, itu semua memang restoran itu penuh ya, dan paling laris ya, dan itu banyak dikunjungi oleh orang-orang di saat tahun baru, di saat ulang tahun ya. Kemarin juga Pak Doni, makasih sudah hadir, Pak Henry, Pak Juana Sumarmo, Opi Pramana sendiri, ya. Pak Dodi Menat yang membawakan firman Tuhan. Luar biasa ya. Kita akan buka di Yeskiel 36 ayat 26 sampai 29. Tema hari ini adalah hati yang baru. Hati yang baru itu hati yang apa sih? Hati yang tulus. Ya, hati yang tulus, bukan yang bulus ya. Hati yang tulus itu adalah hati yang baru, yang selalu diperbarui. Kita lihat di Yeskiel 36 ayat 26 sampai 29. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa, kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Itulah berkat Tuhan ya. Asal kita mau memiliki hati yang terus diperbarui. Tentunya dengan firman Tuhan yang hari ini kita dengar. Amin ya. Ada 3 hal yang saya akan kupas secara cepat ya. Apa sih 3 hal yang hati yang diperbarui itu apa sih?
Kita lihat di Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21 mengatakan firman Tuhan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasih oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saya mengutip dari Yohanes 14 ayat 21, hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kesungguhan hati. Tidak main-main, serius. Ya, lakukan terus apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Ya, tapi banyak anak Tuhan ya. Kalau Natal aja mengatakan ini, gereja rame, banyak yang datang. Saya kemarin pas malam Natal itu saya pergi ke gereja GKRI Ebenezer pas dekat rumah saya ya 200 meter. Saya datang itu buludak sampai ke balkonnya full. Saya hitung-hitung kayaknya ada 100 orang lebih ya. Tapi jujur nih, jujur. Kalau ibadah biasa nih, separohnya aja nggak ada loh yang datang. Hanya paling 25, 30. Ya. Yang lainnya pada kemana ini? Pada tidur? Apa pada lupa? Apa pada males? Apa pada jalan-jalan? Kan biasanya kan kalau hari Minggu kan sukanya orang jalan-jalan ya. Nggak mau utamakan ibadah. Padahal Tuhan bilang apa? Keluaran 23 ayat 25. Beribadalah kepada Tuhan yang akan memberkati roti dan makananmu dan minumanmu, dan aku akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengah keluarga. Berarti penting nggak sih ibadah itu? Penting sekali ya. Banyak nih, tapi nggak ada di family ministry. Banyak anak Tuhan tuh beribadahnya katanya cukup sekali di hari Minggu aja. Itu tapi dengan syarat katanya. Dengan syarat apa? Dengan syarat nggak hujan. Dengan syarat apalagi nggak ada undangan. Ya maksudnya ada undangan mungkin perkawinan, teman handai tolan, ulang tahun ya. Jadi berbagai alasan manusia itu ya. Selalu yang saya temui seperti itu. Ya. Tapi kasihan loh Tuhan Yesus itu padahal dari Senin sampai Sabtu kan sudah memberkati hidup kita ya. Betul apa betul? Betul ya. Sampai hari ini kita tetap sehat, tetap dilindungi, ya, yang sakit disembuhkan. Betul? Ya, yang berbeban berat, Tuhan buka jalan. Tuhan tolong kita. Betul? Tapi bagaimana sih kita bisa membalas segala kebaikan Tuhan? Ada sebuah lagu begini ya. Mengasihi aku, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Oh, nyanyi paling jago. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita baca Yohanes 14 ayat 15. Jika engkau mengasihi aku, engkau harus menuruti perintah-perintahku. Itu firman yang bicara seperti itu ya. Yohanes 14 ayat 15. Tapi banyak nih, aduh, jujur ya, banyak anak-anak Tuhan. KTP-nya sih Kristen ya. Tapi maaf nih, maaf, maaf. Bukan saya menghakimi ya. Tetapi ibadahnya bolong-bolong, ya suka-suka. Suka-sukaku Tuhan. Bukan suka-suka Tuhan, tapi suka-sukaku. Ya, saya kadang-kadang kalau mau menyampaikan firman Tuhan ini, saya bisa ketawa geli sendiri ya. Padahal Tuhan Yesus itu Tuhan yang selalu memberkati hidup kita. Amin. Ya, dia selalu melayani kita terlebih dulu. Bangun pagi, kita bangun dengan tubuh yang sehat, ya. Terus pagi kita sarapan,
dikasih Tuhan makanan yang kita suka ya, terus siangnya juga kita diberi makan yang cukup ya, tapi kita lupa nih di saat hari Minggu ya, berterima kasih datang ke rumah Tuhan. Itu satu bukti kita mengasihi Tuhan lebih sungguh. Amin. Karena di Keluaran 19 ayat 5 itu saya pegang firman Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh berpegang kepada perjanjianku dan ketetapanku, engkau akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari segala bangsa. Karena akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Wow ya. Padahal kan memang family di sini orang banyak salut ya. Yang ke jempol ya. Bukan buat saya, tapi buat kita yang hadir. Katanya, wah dari Senin sampai Jumat itu ibadah itu nggak gampang loh, nggak mudah ya. Saya juga sekarang lagi kalau lagi mau jadwalin untuk pembicara-pembicara ya dalam satu bulan itu kadang-kadang minta ditukar jadwalnya, terus nggak bisa, terus ya berbagai cara lah. Mungkin nggak tahu ya alasan atau seperti apa gitu ya. Tapi sangat disayangkan. Padahal kita ini semuanya adalah biji matanya Tuhan. Tiap hari kan kita baca firman Tuhan, betul apa betul? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ya, ada satu pujian seperti itu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kalau kita ke gereja bolong-bolong, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Jangan loh. Jangan pernah mendustakan hati Tuhan. Amin. Belajar yuk kita setia mengasihi Tuhan lebih sungguh. Miliki hati yang baru di tahun yang baru 2024. Saya mau tanya di sini Bapak Ibu, mau nggak berkat Tuhan yang melimpah? Halo, mau nggak? Mau. Nah, yang jawab cuma satu orang, mau tuh. Mau. Nah, Bu Poni, ya. Mau, kita harus raih itu, ya. Bagaimana caranya? Mengasihi Tuhan lebih sungguh. Amin. Ya, Amin. saya jujur nih, jujur. Saya udah dipasang ring dengan cara yang sulit. Saya udah janji sama Tuhan. Kalau saya dikasih kesempatan yang kedua untuk saya boleh hidup, boleh berkarya buat Tuhan, saya mau melayani Tuhan lebih sungguh. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Itu kita harus punya cita-cita seperti itu. Kan kita punya anak ya, punya mantu, punya cucu kan. Mau nggak diberkati oleh Tuhan? Harus diberkati karena dikatakan anak cucumu akan ku berkati. Dia tidak akan meminta-minta. Itu janji Tuhan loh. Dan dia pasti memberikan bagi yang setia mengasihi Tuhan lebih sungguh. Amin. Jangan cuma Natal kita datang ke surga. Datang ke gereja. Jangan cuma tahun baru kita datang bersalam-salaman ya. Ketemu lagi. Kamu masih hidup. Kamu gimana kabarnya ya? Jangan. Setiap minggu kita lapor sama Tuhan. Lapor komandan Tuhan Yesus. Saya hadir. Saya mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Saya mau diberkati oleh firman Tuhan. Dan hari ini saya mau dengar dan saya mau lakukan di dalam kehidupan saya hari ini. Amin. Siapa yang mau komitmen seperti itu boleh lambai-lambaikan tangannya. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita lihat lagi firman Tuhan ya. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 yang tadi saya katakan ya. Jikalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku.
Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, yaitu di dalam bayi tubuh kita, sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan. Amin. Ya, jangan cuma NATO jadi orang Kristen. Tahu NATO? No action talk only. Ya, ada istilah kerennya OMDO ya, ngomong doang ya. Hari ini nanti saya akan kirim teman-teman ya. Kalau setiap hari, kalau kita chat, kita tulis nama kita akan dikasih firman Tuhan. Nah, itu nanti saya akan kirim linknya ya, supaya kita diberkati. Hari ini saya dapat satu firman Tuhan yang saya sudah chat di link. Firman Tuhannya begini, di Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Ini satu perintah Tuhan yang kita harus lakukan, yaitu untuk melayani Tuhan. Lebih sungguh, itu satu bukti kita mengasihi Tuhan. Siap untuk kita diutus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan? Siap. Siap. Haleluya. Wah, ini Pak Johannes luar biasa nih ya. Luar biasa. Siap sedia ya. Kita Siap. akan masuk di hal yang kedua. Hal yang kedua, untuk kita memiliki hati yang baru itu harus seperti apa sih? Kita lihat di Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini juga ayat kesukaan saya ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, ayat 2-nya dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya mengutip dari hal yang kedua, yang lebih penting lagi adalah hati dan pikiran kita harus terus diperbarui bersamaan, karena itu adalah satu dengan yang lainnya itu bersambung ya, sinkron gitu ya. Hati dan pikiran harus sama, harus terus diperbarui ya. Memiliki ketulusan hati, disertai juga pikiran juga harus tulus. Amin. Jadi jangan ada motivasi yang salah, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Hati yang bersih dari sampah, kotoran, contohnya apa? Iri hati, ya. Setiap manusia pasti punya rasa iri hati. Dendam, ya. Dengki, ya. Amarah, sakit hati, ya. Wah, nggak boleh kita menyimpan sampah. Hati kita itu harus selalu bersih dari sampah kotoran yang ada di dunia ini dan yang masuk ke dalam hati kita. Pikiran yang bersih, yaitu harus taat kepada firman Tuhan. Amin. Ya, nggak mudah ya. Kalau bicara sih gampang ya. Tapi kan kalau dari hati kita kan melalui pikiran juga pasti kita ada perasaan iri hati, dendam, dengki, amarah, sakit hati ya. Itu ada juga tuh
Kak Agustinus Petri ya, yang dia kirim, saya bilang wah puji Tuhan. Dia kalau selalu kirim saya itu di grup, saya selalu baca itu, saya renungkan. Kalau pas sama, wah saya lu bilang salut saya. Ini Tuhan Yesus ini bicaranya sama ya, bisa sama. Berarti setiap hamba Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, suaranya satu, suaranya bulat satu. Amin. Kita harus mempersembahkan yang benar tentunya di hadapan Tuhan. Amin. Jangan suka pakai topeng. Tahu topeng? Ya, topeng dunia ya. Senang dipuji ya, senang dihormati ya, senang disayangi. Nggak salah, manusia juga pengennya kan seperti itu ya. Tetapi terkadang kita suka pakai topeng, topeng dunia yang kepengennya disambut, dipuji, disenangi, ya, dihormati, ya. Yang terpenting apa? Adalah cuma satu, kita harus berkenan kepada Tuhan. Ingat Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, kalau hidup yang berkenan itu adalah hal yang kedua. Memiliki hati dan pikiran harus terus diperbarui bersamaan, sinkron, memiliki ketulusan hati, disertai pikiran juga tulus, murni, nggak neko-neko dengan Tuhan. Amin. Setiap orang mana sih yang nggak mau diberkati Tuhan? Betul ya? Tetapi kan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangan. Amin. Itulah kasih Tuhan. Dia tidak mau melihat anaknya jatuh, tergeletak. Ya. Kristennya maaf kata nih, KTP ya. Kristen tanpa pertobatan. Ya. Tobatnya bukan total, tobat total, tetapi tobat huma. Ini nggak boleh. Ya, tapi saya percaya di family ministry tidak ada yang seperti itu. Amin. Ya, kita harus memiliki hati yang tulus juga pikiran yang benar di hadapan Tuhan. Siapa yang setuju dengan saya boleh lambai-lambaikan tangannya. Tuhan Yesus berkati. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita memasuki hal yang ketiga yang terakhir. Wah, tuh sangat ya. Saya kalau firman Tuhan itu harus semangat karena Tuhan Yesus itu juga semangat ya. Dia mau memberkati kita. Saya kalau kalau dapat jadwal firman Tuhan, itu malamnya saya jarang bisa tidur ya. Suara terus kedengeran ya. Suara Tuhan tentunya ya. Dia bisikin, dia ngomong begini, ngomong gitu. Saya takut lupa. Saya langsung ambil handphone, saya ketik di handphone. Saya tulis firmannya, saya tulis kata-katanya. Sehingga ketika bangun pagi, ini kata-kata Tuhan ya. Oh ini, oh ini. Ya, supaya kita bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita masuk hal yang ketiga, yang terakhir. Kita buka Ulangan 28. Nah, ini tentang berkat Tuhan. Ulangan 28 ayat 9 sampai 14. Saya akan baca secara cepat. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu tentang kehidupan manusia ya. Melalui apa? Firman Tuhan, Alkitab yang setiap hari kita baca. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu. Dan mereka akan takut kepada. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan
bersumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah loh, nggak sedikit, yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini kita dengar dari kutipan Ulangan 28 ayat 9 sampai 14. Perintah Tuhan untuk kita bisa memiliki hidup yang baru adalah hal yang ketiga, hidup kita harus kudus. Harus kudus. Tahu kudus ya? Bukan kudis ya. Hidup kudus. Jangan sampai kudis. Harus kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita mau terima berkat yang berkelimpahan. Firman Tuhan tadi dikatakan, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Yang melimpah loh, yang bukan sedikit. Kalau yang melimpah itu kan nggak bisa terhitung ya. Wah, berarti terlalu banyak. Amin. Tuhan Yesus itu sungguh teramat dahsyat ya dan luar biasa. Haleluya. Amin ya. Kita lihat lagi Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaannya, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Itu di Ibrani 12 ayat 12 sampai 17 ya. Jadi ini satu perintah Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Kita ini mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita. Amin. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua. Ya, memang nggak mudah. Ikut Yesus itu nggak mudah. Hidup kudus itu, waduh, berarti tangan kita harus cuci ya, cuci bersih ya, jauhkan dari segala dosa keinginan yang salah. Amin. Ya, ada sebuah pujian yang mengatakan, kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus ada di sana memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Amin. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus dan memberiku kepastian. Amin. Hanya di dalam Yesus yang memberikan satu kepastian. Amin. Kita harus berani bayar harga, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Ya. Hidup kita harus kudus. Kudus, suci, bersih. Amin. Kita lihat di Matius 11 ayat 28 sampai 30.
Ini ayat yang terakhir. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Ada satu pujian ya, saya sudah titip pesan dari Pak Joni ya. Boleh diputar terlebih dahulu Pak Joni sebelum kita tutup ibadah firman Tuhan. Nanti kita akan siapkan roti dan anggur. Kita sehidangan dengan Tuhan. Kita persiapkan hati yang bersih. Kita minta ampun di hadapan Tuhan ya, supaya kita dilayakan memasuki perjamuan kudus suci di hadapan. Amin. Silakan Pak Joni, Tuhan Yesus. Oke, lagu yang ini ya, yang terakhir dikirim Pak Mingguan. Yang terakhir apa yang Tuhan pasti sanggup? Halo? Iya, yang lagu yang baru itu Pak. Tadi saya Oh, tutup. yang terakhir ya, oke. Perhatikan kata-katanya. Saya dengar lagu ini, waduh luar biasa saya diberkati. Pasti Bapak Ibu diberkati. Yang ini ya. Ya, simak lagu ini ya, bagus sekali kata-kata. Beriku hati baru, hati yang baru, ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Beriku hati baru, hati yang baru, ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaharuiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Beriku hati baru, hati yang baru, ya Allah, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam. Ya, terima kasih Pak Joni. Ya. Lagunya luar biasa ya, tapi sangat memberkati ya. Sayang terpotong, nanti kita akan dengar di lewat YouTube ya.
Semua diberkati ya lewat lagu pujian tadi ya. Beri hatiku yang baru. Amin. Ya. Jadi kita memasuki di tahun 2024, kita harus terus memiliki hati yang terus diperbarui tentunya oleh firman Tuhan. Amin. Ya. Kita akan tutup dalam doa. Sebelum saya berdoa, sudah siapkan Bapak Ibu roti dan anggur di rumah masing-masing. Kita akan seperjamuan kudus dengan Tuhan. Ini saya akan roti dulu ya. Dan juga anggur yang sudah saya siapkan ya. Kita akan sehidangan. Dan saya percaya melalui roti dan anggur yang kita santap bersama, roti adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, terlebih lagi anggur yang berisi, cawan yang berisi anggur, persekutuan dengan darah Kristus. Dan saya percaya yang sakit malam ini Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat, pasti Tuhan Yesus tolong. Tuhan pasti memulihkan setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Kita akan berdoa firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah mendengarkan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Untuk kami harus memiliki hati yang baru. Hati yang terus tentunya diperlengkapi oleh firman Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan. Yesus lebih sungguh. Tidak mau main-main lagi. Serius lakukan. Tentunya bersama Tuhan Yesus. Amin. Dan yang kedua, kita benar-benar harus memiliki hati dan pikiran harus sama, ya, harus sinkron, ya, satu dengan yang lainnya, ya, karena berkaitan. Hati pasti berhubungan dengan pikiran. Itu tentang ketulusan hati disertai juga pikiran yang tulus. Amin. Tidak ada motivasi yang salah, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita hidup kudus, jangan sampai kudis, ya. Kita harus kudus, tetap kudus, jaga kekudusan. Jauhkan dari segala dosa dan kesalahan, kita tidak mengulangi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berkati setiap kami, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya apa yang menjadi nasihat, teguran, kasih-Mu kepada kami semua juga hamba-Mu, kami mau seturut dengan apa yang Kau katakan Tuhan. Kami tidak mau berbantah, kami mau akan terus taat melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dan ketetapan-Mu. Berkati setiap kami yang hadir maupun yang tidak hadir, Kau lawat teman-teman kami Tuhan. Kembalikan mereka di dalam kasih-Mu. Dan juga kami sungguh diberkati sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami sudah siapkan roti dan anggur di rumah kami masing-masing. Layakan kami Tuhan. Pulihkan setiap kami, ampuni segala dosa kami. Saya ajak Bapak Ibu sebelum kita memasuki perjamuan kudus, kita introspeksi diri, apakah kita masih melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Tentunya kita masih, ya, berdosa. Ayo kita lakukan. Kita bicara sama Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, ampuni aku. Pulihkan hidupku Tuhan. Di tahun yang 2024, kami tidak mau sama dengan 2023 yang sudah kami lalui. Kami mau hati kami terus diperbarui dengan pikiran kami tentunya, ya Tuhan. Berkati roti dan anggur ini Tuhan. Kami mau sehidangan dengan Engkau melalui perjamuan suci. Kiranya Kau berkati setiap kami Tuhan. Dan melalui roti dan anggur yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Yang berbeban berat Tuhan sudah hibur melalui kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi yang sakit, yang berbeban berat, pasti Tuhan tolong. Sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan buka jalan, berkat yang berlimpah. Karena kami percaya pada firman-Mu, Yeskiel 34 ayat 16, yang hilang akan ku cari,
Yang tersesat akan kau bawa pulang. Bahkan yang sakit akan kau balut. Bahkan yang gemuk pun engkau akan pelihara dan memberkati hidup kamu. Siap perjamuan kudus di hadapanmu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami yang sudah diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Yuk, mari kita angkat roti dan anggur di tangan kita masing-masing, di atas kepala kita tinggi-tinggi, dan kita dengarkan firman Tuhan sebelum kita menyantap roti yang kita sudah siapkan di atas kepala kita. 1 Korintus 11 ayat 23-24 mengatakan, sebab apa yang telah kuterbuskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan. Terima kasih. Kita siapkan cawan berisi anggur, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kita nyanyikan sebuah lagu ya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, kami sudah seidangan dengan Kau melalui roti dan anggur yang kami sudah santap bersama. Kiranya kami percaya melalui roti sebagai persekutuan dengan tubuh Kristus dan anggur sebagai persekutuan dengan darah Kristus sudah menyembuhkan, memulihkan kesehatan kami. Kami sudah diberkati dan kami percaya Tuhan tidak sekalipun Kau meninggalkan kami. Berkati setiap kami yang hadir, Kau berkati Pak Sutarjo, Kau berkati anak mantu cucunya, Kau berkati juga Pak Chunlui Setiadi, berkati kesehatannya juga, berkati istri anak mantu cucunya, Bu Heti Simanjuntak, juga Kau berkati anak mantu cucunya, juga berkati Bu Boni Kumala, berkati terus kesehatannya, pulihkan, dan berkati usaha apapun yang dilakukan tangannya. Kau berkati Tuhan, Kau limpahkan dengan berkat-Mu yang terus mengalir buat Bu Boni Kumala. Opung Brahmana Sembiring juga bersama istri. Sehat selalu, anak mantu cucunya diberkati dengan kelimpahan. Damai sejahtera sukacitamu terus mengalir dalam keluarga Opung Brahmana Sembiring yang ada di Bogor. Bu Lydia Jumali juga Kau berkati. Gerejanya GPTS yang ada di Serang, Banten. Kau berkati dengan jemaat-jemaat yang baru terus mengalir
Terus kau tambah-tambahkan jiwa. Pak Joni Iskandar juga kau berkati, istri, anak mantu, cucunya. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Anak mantunya dibuat berhasil dalam pekerjaannya dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Putiasna juga kau berkati kesehatannya, berkati adik-adiknya, orang tuanya, juga berkati jemaatnya ya Tuhan. Kau tambah-tambahkan jiwa yang baru, yang mana gerejanya sudah diperlebar, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui sekolah minggunya. Juga kau kirim anak-anak untuk dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Pakai Bu Tiasna Rambe menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Pak Stanley Standar juga kau berkati terus kesehatannya, istri, anak-anaknya dalam pekerjaannya, dibuatnya berhasil dan beruntung. Bu Adeline juga kau berkati, suaminya juga kau berkati ya Tuhan, berkati anaknya juga yang di Jepang, berkati juga kedua anaknya yang bersekolah di Bogor, Tuhan berkati di Cibinong, kau berkati keluar masuknya, terlebih lagi di dalam pelayanannya Bu Adeline. Terus kau pakai menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Dwi Susanto, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, istri, anaknya, orang tuanya juga kau berkati. Juga kami percaya pendeta John Untung sampai aku juga kau berkati kesehatannya, istrinya, kedua anaknya, pelayanannya juga kau berkati. Terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bu Jansia Paindo bersama Bapak Victor, anak mantu cucunya diberkati oleh Tuhan. Biar terus keluar masuknya dalam perlindunganmu yang sempurna. Pak Johannes Sumarmo juga kau berkati istrinya, anaknya, pekerjaannya ya Tuhan. Yang mana kerinduannya untuk memenangkan jiwa-jiwa di dalam saudara-saudaranya yang belum percaya kepada Engkau. Kami percaya pada firman-Mu. Satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga akan diselamatkan. Terima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Amin. Berkati Paul Reno, berkati kesehatannya, istrinya, anak mantu cucunya, diberkati oleh Tuhan. Yang ada di Belanda, berkati keluar masuknya, damai sejahtera sukacitamu terus mengalir di dalam keluarga Bapak Paul Reno. Berkati Bu Biona, berkati suami, mami, mertua, berjalan sebagai guru pengajar, kau berkati. Bahkan di dalam pujian yang Bu Biona selalu naikkan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkatmu, bahkan ada mujizat. Berkati Pak Kimli, berkati kesehatannya, sempurnakan kembali Tuhan, sehingga dia boleh sehat. Pak Kimli juga suka memuji Tuhan melalui gitar yang dia mainkan, biar nama Tuhan ditinggikan, disenangkan. Kami percaya pada firman-Mu di dalam pujian ada mujizat-Mu. Justru Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian jika kami naikkan dengan sungguh-sungguh. Berkati teman-teman kami yang tidak sempat hadir, Pendeta Hendra Winata, Pendeta Liman Handoko, Pak Anpal yang di Bali, Pak Nikolas Liang, Alexander Pandi Manado, juga Bu Grace berkati, Bu Messi juga kau berkati. Persatukan kami dengan tali kasih-Mu, tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus, sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan dan ditinggikan dan dipermuliakan. Terlebih lagi kami terus mau melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau angkat kedua tangan kami mau terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatan kami. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Makanya sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan dan diagungkan. Terlebih lagi
Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu. Apapun yang dilakukan tangan kami di dalam bekerja, selalu dibuat dia berhasil dan beruntung. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Amin. kita semua. Besok ibadah Family Misi tetap akan beribadah. Yang melayani adalah Boksu Ari Sanosa ya. Jangan dilewatkan. Ajak teman-teman kita ya yang belum ada dan belum tahu Family Ministry. Sehingga di tahun 2024 ada jiwa-jiwa yang baru yang kita bawa kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Johannes Sumamo yang bisa berbincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati.